Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raka Fadilah sebagai mahasiswa tingkat 2. Di sini akan menjelaskan proyek PrayerLink kami, yaitu proyek dalam mobile app 2 semester 4. Di sini kami akan fokus dalam menjelaskan pengimplementasian database manajemen Hive atau penyimpanan dalam storage lokal dalam proyek kami. Baik, ini adalah tampilan awal aplikasi kami. Nah, pengimplementasian database Hive ini akan terletak pada manajemen reminder ini. Di sini bisa kita klik di sini. Nah, di sini adalah halaman manajemen pada reminder atau kita membuat reminder baru gitu kan. Kalau yang di atas ini waktu wajib yang tidak bisa diubah. Nah, di bawahnya kita bisa menggunakan kita bisa menambahkan reminder baru. Kita ambil contoh di sini ya. Nah, di sini adalah pengimplementasian dari create dalam database Hive ya. Misalkan di sini kami ada dua nilai yang dibutuhkan atau dua atribut. Yang pertama yaitu nama, yang kedua waktu. Misalkan nama remindernya yaitu bawah. Kemudian waktu. Nah, waktu ini harus diisi ya, karena kalau tidak diisi akan ada peringatan. Pilih waktu reminder. Begitupun kalau namanya tidak ada. Isi nama remindermu dulu. Oke, artinya sudah ada validasi dalam pengisian formulir ini. Akan kita kasih nama. Kemudian waktunya jam 9 PM mungkin ya. Kita coba. Nah, di sini jam 9 pas. Sudah bisa ya, artinya waktunya sudah bisa di-pick dan masuk ke nilai. Ketika kita tambahkan, nah, di sini akan muncul berhasil menambahkan reminder baru. Di sini adalah snack bar ya namanya. Nah, bisa kita lihat di sini pengimplementasian dari create sudah berhasil. Nanti codingannya, source code-nya akan saya tunjukkan di akhir setelah presentasi pada aplikasi ini. Kemudian kita bisa klik dua di sini. Nah, di sini saya sudah membangun dua pilihan yaitu edit dan hapus. Ketika dihapus akan muncul konfirmasi dulu. Ketika batal, maka tidak bisa. Tidak jadi dihapus. Ketika kita mau dihapus, ketika kita sudah konfirmasi, maka dia akan dihapus. Kita akan tambah baru untuk pengimplementasian edit dalam CRUD Hive. Nah, misalkan ini berarti read-nya ini implementasi dari read sudah berjalan ya. Artinya sudah create, read, dan delete. Tinggal update yang akan kita coba. Di sini kita kasih opsi lagi, edit reminder. Nah, di sini kita bisa mengedit tilawah kan namanya. Kita ubah jadi tahajud mungkin. Kita ubah jamnya jadi jam 1:30 malam mungkin ya. Kita coba. Nah, tadinya kan tilawah. Kita ubah jadi tahajud ya. Kita edit. Oke, artinya berhasil ya. Di sini sudah terimplementasi semua komponen dari CRUD ya. Create, read, update, delete semuanya sudah ada. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari source code-nya. Di sini pada halaman detail reminder ini adalah, nah ini halaman ini adalah halaman detail reminder. Kemudian file ini adalah file khusus untuk komponen di kotaknya ini, kotak remindernya ini. Saya akan menjelaskan bagian create dan read dulu ya. Nah, di sini source code dari create. Di sini saya punya elevated button. Ketika di press, maka harus ada validasi dulu. Namanya sudah ada atau belum. Kemudian ketika namanya sudah ada validasi lagi, nested if, format waktunya sudah ada atau belum. Kalau semuanya sudah ada, baru akan dijalankan set state ini. Set state inilah yang menjadi source code untuk memasukkan data ke dalam database Hive. Di sini saya buat key-nya, kemudian isi dari database-nya yaitu ini, komponen reminder. Reminder itu apa? Reminder ini menjadi kelas yang saya bangun dalam database Hive. Seperti ini kelasnya. Ini adalah kelas dari database Hive. Kita lihat di sini ya. Reminder JDAT itu artinya sudah menggunakan Hive. Nah, ini atributnya, nama dan waktu. Kemudian bagian read-nya ada di mana? Bagian read-nya ini ada di atas. Ketika si kelas reminder management ini melakukan init state-nya,
Nah, ini adalah void ini state yang akan menjalankan fetch data ya. Semua data yang ada di database Hive akan di fetch ke dalam sebuah array, dan ini adalah array-nya. List reminder custom data. Nah, di sini function untuk menambahkannya. Ini dia. Jadi list dari si reminder data. Pertama, di dalam function ini kita buat list baru namanya data. Kemudian datanya ini ditambahkan oleh data-data yang ada di Hive. Ini kodenya. Kemudian setelah datanya ditambahkan, baru kita return data ini dalam function ini. Kemudian datanya akan diberikan kepada reminder custom data. Seperti itu cara kerjanya untuk yang read. Kemudian kita menuju ke file dan komponen si remindernya. Nah, di sini untuk edit, ini adalah kode yang kami bangun. Kami punya elevated button. Ketika dia diedit, maka akan menjalankan set state. Set state ini yang menjadi source code untuk mengupdate data dalam box reminder ini, dalam Hive box-nya. Bisa kita lihat box reminder dot put add. Put add itu artinya kita mereplace data yang lama menjadi ke data yang baru dengan ID yang kita pilih. Ini adalah ID-nya. Kemudian ini remindernya. Ini komponen yang diupdate, diisi dengan objek yang baru, seperti itu. Kemudian untuk delete, nah, tadi kan ketika kita menghapus harus ada konfirmasi dulu kan. Di sini saya buat void function confirm hapus. Kita harus konfirmasi dulu dengan show dialog. Ketika show dialognya batal, maka tutup saja halamannya, tidak usah dihapus. Tapi ketika benar-benar ingin menghapus, maka ini yang akan dijalankan. Yang pertama kita tutup dulu halamannya, kemudian kita katakan bahwa reminder berhasil dihapus dengan show navbar yang tadi di bawah halaman. Kemudian ini adalah untuk menghapusnya. Sesederhana ini, set state, box remindernya dihapus pada indeks yang kita pilih. Baik, seperti itu presentasi dari implementasi database management Hive sebagai local storage dalam aplikasi Flutter kami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.